Salam apoteker. Semoga sahabat apoteker semua sehat, murah rezeki, lancar seluruh aktivitasnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada sahabat apoteker semua yang telah bergabung dengan Apoteker Hebat Channel, media edukasi tentang obat untuk keluarga cerdas obat. Cerdas memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan obat. Keluarga cerdas obat, Indonesia sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi edukasi tentang obat dengan tema tips melakukan self-medikasi. Apa itu swamedikasi? Secara umum, pengertian swamedikasi adalah tindakan pengobatan sendiri untuk mengatasi masalah kesehatan yang umum terjadi atau keluhan penyakit ringan, menggunakan obat tanpa resep dokter atau pengawasan tenaga kesehatan, aman dan efektif untuk penggunaan sendiri, seperti mengatasi demam, batuk, pusing, nyeri, influenza, sakit mah, cacingan, diare, penyakit kulit, dan lain-lain. Tindakan swamedikasi dapat membantu mengatasi gejala penyakit atau penyakit ringan. Akan tetapi, swamedikasi juga dapat menimbulkan beberapa risiko karena pasien tidak mengenali keseriusan gejala penyakit atau penyakit dan penggunaan obat yang kurang tepat. Penggunaan obat yang kurang tepat dapat terjadi karena salah dalam memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Agar tidak menimbulkan risiko akibat penggunaan obat yang tidak tepat, maka tindakan swamedikasi perlu dilakukan dengan benar. Beberapa hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melakukan swamedikasi antara lain mengenali kondisi gejala penyakit atau penyakit, memahami kemungkinan adanya interaksi obat, mewaspadai efek samping obat, dan tindak lanjut jika dalam beberapa hari keluhan penyakit tidak berkurang atau belum sembuh. Sahabat apoteker hebat, sebelum kita lanjutkan, mohon dukungannya untuk memberikan like, subscribe, dan komentar yang positif agar Apoteker Hebat Channel dapat terus berkembang sebagai salah satu media edukasi tentang obat untuk keluarga. Sahabat apoteker hebat, bagaimana perilaku swamedikasi secara global? Permasalahan swamedikasi telah menjadi fenomena global. Terjadi tidak saja di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Pada setiap kelompok usia, meskipun tingkatannya berbeda antar individu dan daerah. Hasil beberapa penelitian menunjukkan prevalensi swamedikasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Menurut WHO, di banyak negara lebih dari 80% gejala penyakit diobati sendiri oleh penderitanya melalui tindakan swamedikasi. Sementara itu, studi pada beberapa negara Eropa menunjukkan prevalensi swamedikasi mencapai 68%, di Chili 75%, Meksiko 53%, dan Brazil 65%. Di Wuhan, China, mengungkapkan bahwa lebih dari 45% responden akan memilih tindakan swamedikasi jika mereka merasa sakit. Sahabat apoteker hebat, bagaimana perilaku swamedikasi di Indonesia? Menurut data BPS tahun 2017, adanya peningkatan persentase penduduk yang mengobati sendiri penyakitnya dengan obat modern selama sebulan terakhir
dari 85,1% pada tahun 2002 menjadi 90,5% di tahun 2014. Prevalensi ini jauh lebih tinggi daripada situasi di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa yang berkisar hanya antara 8 sampai 14%. Hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas tahun 2013 menunjukkan 35,7% masyarakat Indonesia menyimpan obat keras di rumah dan 27,8% obat antibiotik digunakan dalam tindakan suamidikasi. Padahal obat antibiotik seharusnya didapatkan hanya melalui resep dokter. Fakta lain menunjukkan tindakan suamidikasi tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh manula atau lansia, mahasiswa, pelajar, bahkan anak-anak. Hasil penelitian pada beberapa negara menunjukkan 20-60% manula menggunakan obat untuk suamidikasi. Di Iran, manula yang melakukan suamidikasi mencapai 83%, angka yang sangat tinggi sekali. Hasil penelitian di Kota Daman, Arab Saudi menunjukkan prevalensi mahasiswa yang melakukan suamidikasi 49,3%. Fakta yang mengejutkan, praktek suamidikasi juga ditemukan pada sekitar 50% anak di Finlandia pada tahun 2014. Sahabat apoteker hebat, beberapa faktor penyebab meningkatnya praktek suamidikasi secara global maupun di Indonesia. Menurut WHO, ada beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan suamidikasi. Di antaranya, yang pertama, faktor sosial ekonomi. Meningkatnya pemberdayaan pada masyarakat dalam bidang sosial ekonomi berdampak pada semakin tingginya tingkat pendidikan dan semakin mudahnya mendapatkan informasi. Kondisi ini mendorong ketertarikan masyarakat terhadap masalah kesehatan, sehingga meningkatkan partisipasi mereka terhadap pengambilan keputusan dalam masalah kesehatan, termasuk ketika sakit dengan melakukan tindakan suamidikasi. Yang kedua, gaya hidup. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup yang sehat berdampak pada masalah kesehatan. Kesadaran ini membuat semakin banyak orang yang lebih peduli untuk menjaga kesehatan dan mencegah penyakit daripada harus mengobatinya. Misalnya menghindari merokok dan menjaga diet yang seimbang. Yang ketiga, kemudahan memperoleh obat. Adanya kemudahan memperoleh produk obat membuat pasien lebih merasa nyaman jika membeli obat langsung di apotek. Efisien waktu menjadi pertimbangan sebagian orang. Biasanya untuk mendapatkan obat melalui fasilitas kesehatan membutuhkan waktu yang lebih lama. Faktor terakhir adalah ketersediaan produk baru. Pilihan produk obat untuk suamidikasi saat ini semakin banyak. Hal tersebut dikarenakan semakin banyak tersedia produk obat baru yang lebih sesuai dengan kondisi penyakit. Di samping itu, ada beberapa produk obat bebas yang telah dikenal sejak lama oleh masyarakat dan mempunyai indeks keamanan yang baik. Sahabat apoteker hebat, bagaimana melakukan suamidikasi yang benar dan aman? Tindakan suamidikasi dapat membantu mengatasi gejala penyakit atau penyakit hanya bila dilakukan dengan benar. Tidak semua penyakit dapat diobati melalui tindakan suamidikasi. Suamidikasi hanya dilakukan untuk mengatasi gejala penyakit atau penyakit ringan sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya. Obat-obat yang dapat digunakan dalam tindakan suamidikasi hanya terbatas untuk obat bebas terbatas, dan obat wajib apotik atau OA.
Apa itu obat wajib apotik? Obat wajib apotik merupakan sejenis obat keras yang dapat diperjualbelikan di apotik tanpa menggunakan resep dokter, namun harus diserahkan oleh apoteker di apotik. Sahabat apoteker hebat, berikut tips untuk melakukan swamidikasi. Yang pertama, mengenali kondisi ketika akan melakukan swamidikasi. Sebelum melakukan swamidikasi, harus memperhatikan kondisi penyakit yang akan diobati. Beberapa kondisi yang harus diperhatikan antara lain, apakah sedang hamil atau berencana untuk hamil? Apakah sedang menyusui? Siapa yang akan menggunakan obat? Apakah balita, dewasa, atau lansia? Apakah sedang dalam diet khusus, seperti diet gula? Apakah sedang atau baru saja berhenti mengkonsumsi obat lain atau suplemen? Apakah mempunyai masalah kesehatan baru selain penyakit yang selama ini diderita dan sudah mendapatkan pengobatan dari dokter? Kondisi ini sangat perlu diperhatikan agar obat yang dipilih dalam swamidikasi tepat dan memberikan efek terapi sesuai dengan yang diharapkan. Tips yang kedua, memahami bahwa ada kemungkinan terjadinya interaksi obat. Banyak obat dapat berinteraksi dengan obat lainnya atau berinteraksi dengan makanan atau minuman. Kenali nama obat atau nama zat berkhasiat yang terkandung dalam obat yang sedang digunakan atau hendak digunakan melalui tindakan swamidikasi. Tanyakan kepada apoteker di apotik mengenai ada tidaknya interaksi dari obat-obat tersebut. Untuk menghindari masalah yang mungkin terjadi, bacalah aturan pakai yang tercantum pada label kemasan obat secara lengkap. Jika sahabat apoteker memerlukan informasi yang lebih lengkap, konsultasikan dengan apoteker. Sahabat apoteker hebat, tips yang ketiga, memilih obat-obat yang tepat. Pada saat akan membeli obat, pertimbangkan bentuk sediaannya, seperti tablet, sirup, kapsul, krim, dan bentuk sediaan lainnya. Pastikan bahwa kemasan obat masih baik atau tidak rusak. Perhatikan dengan teliti kemasan luar maupun kemasan dalam produk obat. Jangan mengambil obat yang menunjukkan adanya kerusakan walaupun itu kecil. Selain kemasan, perhatikan juga bentuk sediaan. Misal, untuk yang bentuk sirup, hal yang harus diperhatikan adalah warna dan kekentalannya. Pastikan tidak ada partikel-partikel kecil di bagian bawah botol atau mengapung dalam sirup. Untuk sediaan tablet, bentuk harus benar-benar utuh dan tidak satupun yang pecah atau rusak. Jika pada tablet memiliki cetakan atau tulisan, pastikan bahwa semua tablet memiliki cetakan atau tulisan yang sama. Tips yang keempat, mendapatkan obat dengan cara yang benar. Jika melakukan tindakan swamidikasi, maka mendapatkan obat bisa di apotek atau toko obat. Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian yang melayani semua jenis obat, baik itu melalui tindakan swamidikasi maupun resep dokter. Apotek merupakan salah satu tempat apoteker melaksanakan pekerjaan kefarmasian. Apoteker di apotek tidak hanya melakukan peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, dan penyaran obat, tetapi juga melayani pemberian informasi obat, termasuk dalam masalah swamidikasi. Sementara itu, sarana pelayanan kefarmasian lainnya adalah toko obat, yang hanya terbatas melayani penjualan obat bebas dan obat bebas terbatas saja. Sahabat apoteker hebat, tips yang kelima, mengetahui cara menggunakan obat yang benar. Bacalah aturan pakai obat sesuai dengan petunjuk yang tertera pada label. Obat yang digunakan sesuai dengan petunjuk penggunaan pada saat yang tepat dan jangka waktu terapi sesuai anjuran akan memberikan efek terapi yang maksimal. Jangan membuang label atau bagian kemasan yang memberikan informasi mengenai penggunaan obat tersebut agar tidak terjadi kesalahan bila menggunakan obat itu kembali. Apabila merasa obat yang sedang digunakan tidak memberikan efek
yang diinginkan, setelah jangka waktu penggunaan yang dianjurkan, maka segeralah untuk berkonsultasi dengan apoteker. Tips yang keenam, mengetahui cara menyimpan obat yang benar. Penyimpanan obat dapat mempengaruhi potensi dari obat itu sendiri. Obat dalam bentuk sediaan oral seperti tablet, kapsul, dan serbuk tidak boleh disimpan pada tempat yang lembab karena bakteri dan jamur dapat tumbuh baik di lingkungan lembab sehingga dapat merusak obat tersebut. Begitu pula dengan bentuk sediaan cair. Obat yang mengandung cairan biasanya mudah terurai oleh cahaya. Simpanlah pada wadah aslinya yang terlindung dari cahaya atau sinar matahari langsung dan tidak pada tempat yang lembab. Pastikan juga obat disimpan pada tempat yang jauh dari jangkauan anak-anak. Tips yang ketujuh, mengetahui cara membuang obat yang aman. Obat yang sudah lama tidak digunakan atau rusak atau sudah kedaluarsa harus segera dibuang. Buang obat sesuai dengan bentuk sediaannya atau sesuai informasi yang terdapat pada kemasan obat. Jika membutuhkan informasi, tanyakan kepada apoteker. Sahabat apoteker hebat, tips yang ke-8 adalah mewaspadai efek samping obat yang mungkin terjadi. Selain dapat mengatasi penyakit atau gejala penyakit, obat juga dapat menyebabkan efek yang tidak diinginkan. Salah satunya efek samping. Efek samping yang terjadi tidak selalu memerlukan tindakan medis untuk mengatasinya. Namun demikian, beberapa efek samping yang mungkin memerlukan perhatian lebih dalam penanganannya. Jika efek samping obat yang terjadi serius, maka segera konsultasi dengan dokter atau kunjungi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Sahabat apoteker hebat, konsultasikan dengan apoteker jika memerlukan informasi lebih lanjut sebelum melakukan tindakan swamidikasi. Cerdas memilih, mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat akan meningkatkan penggunaan obat yang rasional dalam keluarga. Keluarga cerdas obat, Indonesia sehat. Semoga materi edukasi tentang obat kali ini bermanfaat untuk sahabat apoteker semua. Nantikan materi-materi edukasi tentang obat berikutnya hanya di Apoteker Hebat Channel, media edukasi tentang obat untuk keluarga cerdas obat. Jaga niat, jaga semangat, salam apoteker hebat.